Om Swastiastu. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya, Iwayan Suryanegara SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 1 Kesyut, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui, standar nasional pendidikan kita mengharapkan pendidikan merupakan suatu usaha yang sadar dan terencana dalam menyusun suasana pembelajaran dan proses pembelajaran yang dapat menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk meningkatkan kemampuan baik sosial, spiritual, pengetahuan maupun keterampilan siswa kita. Nah, hal tersebut sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita pelajari pada kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Kita mengetahui bahwa pendidikan haruslah berpusat pada siswa atau yang kita kenal dengan student center. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita filosofi tentang guru menghamba pada siswa, yang artinya pendidikan itu berpusat pada siswa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan siswa tersebut. Pendidikan haruslah usaha dalam menuntun siswa mengembangkan potensinya yang unik untuk setiap siswa. Setiap siswa memiliki potensinya masing-masing yang kita kembangkan. Nah, untuk mengembangkan potensi siswa yang unik tersebut, kita sebagai guru dapat menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi pada kegiatan pembelajaran di kelas. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Teman-teman guru hebat dimanapun berada, ternyata masih setia dalam video ini. Berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, kita mengingat kembali dari Standar Nasional Pendidikan Indonesia, di mana disampaikan bahwa pembelajaran tersebut adalah suatu usaha sadar dalam menyiapkan proses pembelajaran yang mendukung potensi siswa, sehingga mereka mampu memaksimalkan kemampuan sosial, kepribadian, keterampilan mereka, pengetahuan, yang mewujudkan profil pelajar Pancasila dan mereka untuk diri mereka dan berguna untuk masyarakat pada umumnya. Jika kita mengingat kembali apa yang disampaikan pada modul 1.1 di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai seorang guru kita harus menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Bagaimana kita menjadi guru harus mampu menuntun siswa memaksimalkan potensinya sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya, sehingga siswa akan berkembang secara maksimal untuk menumbuhkan karakternya. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki visi kita dalam mengemban pendidikan yang akan kita terapkan di sekolah. Nah, visi yang kita terapkan di sini adalah untuk mewujudkan siswa yang berkarakter unggul. Kalau saya sendiri mewujudkan siswa, memiliki visi untuk mewujudkan siswa yang unggul, berprestasi, memiliki daya saing global, kemudian memiliki akhlak mulia. Nah, semua itu bisa terwujud jika kita menempatkan siswa sebagai pusat dari pendidikan yang kita lakukan, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya, Ingar Susung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan juga Tuturi Handayani. Nah, berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang menempatkan siswa sebagai pusat dari pendidikan, maka sangatlah sesuai dengan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi, memandang siswa sebagai sebuah pribadi yang unik, punya potensinya masing-masing yang tidak bisa kita paksakan. Nah, rekan-rekan, kita sebagai seorang guru di dalam modul 1.1 yang lalu kita diibaratkan sebagai seorang petani, di mana seorang petani ketika menanam padi, maka yang diharapkan tumbuh jangan mengharapkan tumbuh jagung, tapi kita
mengusahakan bagaimana padi yang kita tanam akan tumbuh menjadi padi yang subur. Maka apa yang bisa kita lakukan adalah mengkondisikan lingkungannya. Sama halnya dengan siswa. Siswa sudah memiliki potensinya masing-masing, memiliki kodrat alam dan zamannya masing-masing. Yang kita kondisikan adalah lingkungan belajarnya supaya potensi mereka maksimal. Kita sebagai seorang guru ibaratkan sebagai seorang tukang ukir yang memiliki pengetahuan tentang jenis kayu, tentang keindahan ukiran. Nah, kitalah yang akan mengubah kayu itu menjadi ukiran yang indah. Kita harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang mengubah kayu menjadi ukiran indah. Begitu juga kita sebagai guru harus selalu berusaha belajar, harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri, membuat siswa menjadi individu yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Nah, melihat dari filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, maka sudah sangat cocoklah kita menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi di dalam proses pembelajaran kita di kelas. Ya, rekan-rekan guru hebat semuanya. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Nah, di mana keputusan ini sangat terkait dengan kurikulum, ya, kurikulum dan juga tujuan pembelajaran kita. Kemudian pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian sangat terkait dengan bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar siswa dan bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang siswa untuk belajar serta berkaitan dengan manajemen kelas yang efektif dan penilaian yang berkelanjutan. Nah, berkaitan dengan mengetahui kebutuhan belajar murid. Ini sangat penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Tomlinson menyampaikan dalam bukunya How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, menyampaikan bahwa dalam memenuhi kebutuhan belajar murid di sana ada 3 hal yang harus diperhatikan. Apa saja hal tersebut? Yang pertama adalah kesiapan belajar. Kesiapan belajar atau readiness dari seorang murid. Kemudian yang kedua, seorang guru harus memperhatikan minat dari murid tersebut. Dan yang ketiga, harus memperhatikan profil belajar dari murid-murid tersebut. Hal yang pertama adalah bagaimana kita menilai kesiapan belajar murid kita. Nah, ibaratkan sebuah tombol equalizer, kalau kita melihat sound system gitu ya, kita sebagai seorang guru harus bisa mengkondisikan equalizer itu secermat mungkin dan setepat mungkin sehingga menimbulkan sebuah harmoni suara yang bagus, sebuah harmoni pembelajaran yang bagus. Seperti equalizer berikut ini. Nah, di tombol-tombol equalizer ini terdapat disimpulkan 6 contoh perspektif kontinum atau equalizer yang dibuat oleh Tomlinson dalam bukunya. Di mana kita sebagai seorang guru harus mengetahui kebutuhan belajar siswa, kesiapan belajar siswa kita itu masih ada dalam taraf mana. Yang pertama, apakah dia sudah bersifat mendasar atau sudah bersifat transformatif siswa kita. Yang kedua, apakah siswa kita masih belajar pada tahapan konkret atau sudah bisa dalam tahapan abstrak. Kemudian yang ketiga, apakah siswa kita masih berpikir secara sederhana atau sudah bisa berpikir secara kompleks. Yang keempat, apakah mereka masih terstruktur, artinya terstruktur harus dituntun seperti itu, atau mereka sudah bisa berpikiran terbuka. Yang kelima, apakah siswa kita masih tergantung pada tuntunan kita, dependent, atau mereka sudah bisa mandiri atau independen. Dan yang keenam, apakah mereka sudah mampu untuk menerima materi dengan cepat atau masih bersifat lambat. Yang kedua berkaitan dengan minat. Nah, minat di sini merupakan suatu keadaan mental dari siswa kita di mana akan menghasilkan respon yang terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri bagi mereka. Nah, Tomlinson sendiri mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah yang pertama, membantu membuat murid itu menyadari bahwa ada kecocokan. Nah, ada kecocokan antara sekolah dan
kecintaan mereka sendiri. Nah, cocok ini sekolah saya dengan diri saya. Yang kedua adalah mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan keterampilan ide yang dikenal oleh siswa kita sebagai jembatan untuk mempelajari ide-ide atau keterampilan yang kurang dikenal oleh mereka. Dan bagaimana dengan minat ini, menurut Tomlinson, mampu akan meningkatkan motivasi. Nah, ketika pembelajaran itu berdasarkan minat mereka, akan meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk mampu menarik minat murid kita dalam proses pembelajaran? Nah, hal-hal yang bisa dilakukan diantaranya, yang pertama, kita bisa menciptakan pembelajaran yang menarik. Kemudian yang kedua, kita bisa mengaitkan konteks pembelajaran kita dengan minat dari siswa kita. Nah, yang ketiga, kita bisa mengkomunikasikan manfaat. Apa sih yang manfaat dari mereka mempelajari sesuatu? Tidak hanya sekedar teorinya, tapi apa tujuan dan manfaatnya. Dan yang terakhir, kita bisa memberikan kesempatan kepada siswa-siswa kita untuk memecahkan sebuah masalah. Ya, sehingga itu akan menarik perhatian dan minat siswa dalam proses pembelajaran. Nah, minat itu mungkin bisa berupa minatnya dia terhadap seni, minat dia terhadap musik, mungkin minat dia terhadap teknologi, kemudian seni rupa, sains, matematika. Nah, itu semua kita gunakan dalam proses pembelajaran kita sehingga lebih menarik. Berikutnya terkait dengan kebutuhan belajar siswa yang ketiga, yaitu kita memperhatikan profil belajar siswa kita. Siswa kita itu siswa yang seperti apa? Kita profilkan dia. Dimana profil pelajar itu bisa kita bagi 4 ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita melihat dari preferensi mereka terhadap lingkungan. Apakah mereka suka dengan suasana yang sepi, yang sejuk, yang suasana yang ruangan yang cahayanya terang, atau mereka suasananya lebih hening gitu ya. Jadi kita sesuaikan suasana tersebut. Itu profil berkaitan dengan lingkungan hidup. Yang kedua adalah profil berkaitan preferensi mereka terhadap pengaruh budaya. Nah, misalnya apakah mereka budayanya suka yang ekspresif, apakah suka yang pembelajaran yang santai, serius. Nah, itu termasuk dalam pengaruh budaya. Kalau ada yang serius, ada santai, buat aja pembelajaran yang sersan gitu ya, serius tapi santai ya. Kemudian yang ketiga, preferensi dari profil belajar bisa kita lihat dari preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Nah, kecerdasan majemuk itu misalnya ada visual spasial, ada musikal, ada mungkin yang intrapersonal, interpersonal, dan lain sebagainya. Nah, yang paling sering kita lihat, yang sering kita gunakan adalah preferensi kita terhadap gaya belajar mereka. Nah, kita mengenal beberapa gaya belajar siswa. Ada siswa yang lebih cenderung suka dengan hanya mendengarkan. Nah, mendengarkan siswanya membaca atau mendengarkan dari sebuah tayangan, kita sebut itu sebagai siswa yang auditori. Mungkin ada preferensi siswa kita yang gaya belajarnya lebih suka melihat gambar-gambar yang berwarna-warni, berarti dia termasuk visual. Kemudian ada yang gaya belajarnya lebih suka dengan aktif bergerak, percobaan, praktikum, yaitu kinestetik. Atau mungkin gabungannya ada audiovisual, kinestetik. Nah, itu kita pakai sebagai profil belajar yang akan kita manfaatkan dalam proses berdiferensiasi di kelas. Nah, sekali lagi berarti di sana kita melihat bahwa ada 3 kebutuhan belajar yang harus kita perhatikan. Kesiapan belajar murid dengan tombol-tombol equalizer tadi, kemudian bagaimana kita mengetahui minat siswa kita, dan yang juga penting adalah mengetahui tentang profil belajar siswa kita, terutama gaya belajarnya ya, auditori, visual, kinestetik, atau penggabungannya. Sehingga dari data-data tersebut kita akan mampu untuk mengetahui rencana pembelajaran apa yang akan kita terapkan di kelas kita nanti. Ya, Bapak Guru hebat dimanapun berada, tadi kita sudah membahas tentang 3 kebutuhan belajar siswa. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan belajar tersebut? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu.
Yang pertama jelas kita mengamati perilaku murid kita. Nah, kita akan bersama mereka setiap hari ya, dari Senin sampai Sabtu kalau 6 hari kerja. Kita akan bisa mengamati perilaku mereka, apalagi mungkin Bapak Ibu guru yang di SD dengan guru kelas itu pasti tahu setiap karakter murid dari keseharian. Yang kedua, bisa mencari tahu pengetahuan awal murid. Nah, mungkin bisa melakukan kegiatan pretest atau pre-assessment dalam sebuah proses pembelajaran. Yang ketiga, bisa melakukan penilaian keterampilan sikap. Nah, penilaian keterampilan dan sikap mereka. Juga melakukan dari nilai pengetahuan mereka. Nah, di mana kita mendapatkan nilai pengetahuan, nilai sikap, keterampilan? Nah, bisa kita lihat dari nilai raport mereka ya, kita analisis. Kemudian bisa kita yang keempat mendiskusikan dengan rekan-rekan guru yang sebelumnya pernah mengajar atau saat ini juga ikut mengajar dalam kelas tersebut. Kita berbagi sharing tentang profil-profil pelajar atau murid kita di kelas. Kemudian hal yang penting juga kita bisa berkomunikasi dengan orang tua siswa. Nah, mengkomunikasikan dengan orang tua siswa sehingga kita tahu bagaimana karakter-karakter anak tersebut. Dan hal lain yang bisa kita lakukan adalah dari refleksi. Nah, mereview dan merefleksi terhadap praktek pengajaran yang pernah kita lakukan. Dalam proses belajar, mengajar, kita akan melakukan refleksi. Dari refleksi itu kita bisa tahu pendapat siswa dari proses pembelajaran yang pernah kita lakukan seperti apa. Dari sana kita bisa merencanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Atau yang penting juga melakukan penilaian diagnostik. Bisa melalui yang memastikan murid pada level yang sesuai. Dengan penilaian diagnostik itu kita tahu pada level mana siswa tersebut berada. Nah, itu beberapa cara, tips kita supaya tahu kebutuhan belajar murid kita. Nah, rekan-rekan guru hebat dimanapun berada, setelah kita tadi mempelajari apa sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan belajar siswa dalam mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi, sekarang kita akan mengetahui bagaimana strategi kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, ada 3 strategi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang kita bisa terapkan. Yang pertama ada namanya diferensiasi konten. Berarti yang kita diferensiasikan berdasarkan kebutuhan belajar siswa adalah kontennya. Misal, Bapak Ibu dalam proses pembelajaran bisa menyiapkan berupa PowerPoint, PPT dengan gambar-gambar yang menarik. Bapak Ibu bisa memberikan poster pada siswa, artikel yang akan mengundang siswa untuk berdiskusi dengan temannya, bisa berupa video, atau mungkin bisa berupa komik pada pembelajaran yang cocok. Kemudian yang kedua, strategi yang bisa kita terapkan adalah strategi diferensiasi proses. Nah, prosesnya yang kita diferensiasikan berdasarkan kebutuhan belajar murid, terutama pada gaya belajar tadi. Bagaimana kita bisa membagi siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan misalnya kemampuan membaca mereka yang berbeda, atau mungkin kemampuan kognitif mereka yang berbeda. Kemudian kita membagi mereka menjadi kelompok berdasarkan kemampuan menyimak yang berbeda. Setelah kita membagi mereka dalam beberapa kelompok, kita bisa juga mendiferensiasi proses ini dari kegiatannya. Misalnya kegiatan diskusi kelompok, kemudian kegiatan presentasi, ada kegiatan mungkin praktikum bagi mata pelajaran tertentu seperti IPA dan lain-lain yang bisa praktikum. Itu bisa kita kembangkan. Misalnya juga diskusi kelompok kecil dari sebuah kelompok, atau bisa kita membuat sebuah tim game turnamen. Kemudian dari segi proses penilaian juga bisa kita ragamkan, mungkin dengan tes penilaian tulis, atau dengan quizzes live, atau dengan proses dengan Kahoot, Google Form, atau dengan game-game yang bisa kita terapkan sebagai proses penilaian dalam kelas. Nah, yang ketiga yang bisa kita diferensiasikan adalah produk dari pembelajaran yang kita lakukan. Nah, diferensiasi produk ini bisa melihat dari
kesiapan belajar siswa, minatnya, ataupun dari segi profil belajarnya. Diferensiasi produk ini bisa berupa tugas yang kita berikan, misalnya siswa bisa membuat poster, bisa membuat video, bisa membuat gambar, bisa membuat narasi cerita sesuai dengan minat mereka, profil belajar mereka, gaya belajar, dan juga kesiapan belajar mereka. Seperti yang kita ketahui kan, produk itu sesuatu yang touchable ya, sesuatu yang nyata yang bisa kita lihat. Kita diferensiasikan berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Ekosistem adalah penggabungan dari unit biosistem yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antar organisme dengan lingkungan fisik, sehingga aliran energi mengarah ke struktur biotik tertentu yang mengakibatkan terjadinya siklus materi organisme. Komponen biotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah benda yang hidup. Ini 3 contohnya, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik adalah ada 5 contoh, ada air, tanah, udara, batu, sinar. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang tanpa campur tangan manusia. Contohnya sawah, bendungan, hutan, laut, danau, dan Hutan sabana. hutan sabana. Dari pelajaran ini kita dapat mengerti apa itu ekosistem, komponen biotik, dan ekosistem alami dan buatan. Oke, terima kasih. Hai Bapak Ibu guru hebat semuanya, Bapak Ibu telah menyaksikan video maupun foto yang memperlihatkan bagaimana penerapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang tadi diterapkan di kelas 5, tema 5, subtema 1, muatan pelajaran IPA tentang ekosistem. Jika kita memikirkan, mempersiapkan, dan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, mungkin dalam kepala kita masing-masing banyak sekali hal-hal yang membuat kita akan merasa berat, beban, dan pusing ya. Karena bagaimana kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang melayani kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam. Nah, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, kita harus memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita bahas dari awal video sampai saat ini, bahwa bukan pembelajaran yang harus membuat strategi pembelajaran untuk setiap anak berbeda-beda. Jika Bapak Ibu punya siswa di kelasnya ada 32 orang, bukan berarti Bapak Ibu harus menyiapkan konten yang berbeda, proses dan juga produk yang berbeda untuk 32 orang. Tidak. Jika seperti itu, alangkah susahnya ya kita sebagai guru. Nah, kita harus melakukan profiling siswa ya. Kita mengelompokkan siswa, kebutuhan apa saja yang ada di kelas, profil siswa apa saja yang ada, kemudian minat apa saja. Jadi tidak harus 32 atau kita punya siswa 14 gaya belajar yang kita siapkan. Tidak. Kita mengelompokkan mereka dalam profil, minat, dan kesiapan belajar yang serupa, sehingga kita mampu menyusun strategi yang tepat. Di video tadi sudah diperlihatkan bagaimana proses, strategi konten yang ditunjukkan maupun rencana strategi produknya. Sebagai seorang guru, kita memang harus mulai bergerak untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jika kita menganggap dan memandang itu sebagai sesuatu yang berat, akan berat. Kita harus optimis untuk mampu bisa melakukannya. Apakah harus kita menerapkan ketiga strategi tersebut, proses, konten, dan produk? Nah,
kita kembali menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita, indikator yang kita berikan pada tujuan pembelajaran yang kita buat, kita sesuaikan. Dan juga kita sesuaikan dengan kesiapan belajar, minat, dan profil siswa, juga kesiapan kita sebagai seorang guru. Jika memang yang memungkinkan kita menerapkan satu strategi dulu, kita terapkan satu. Jika mampu menerapkan dua, kita terapkan dua. Jika mampu kita menerapkan keseluruhan, kita terapkan keseluruhannya. Nah, dalam proses pembelajaran diferensiasi, salah satu hal yang penting lagi adalah proses asesmen, Bapak Ibu. Asesmen yang kita ketahui, di sana ada 3 asesmen yang penting kita terapkan. Ada yang kita sebut sebagai asesmen of learning, asesmen for learning, dan juga asesmen as learning. Nah, asesmen for learning adalah asesmen yang kita lakukan di dalam proses pembelajaran tersebut. Misalnya Bapak Ibu mengadakan pretest, kemudian Bapak Ibu mengadakan post-test, atau Bapak Ibu mengadakan pertanyaan pemantik selama diskusi, itu kita sebut sebagai asesmen for learning. Nah, jadi asesmen for learning ini bersifatnya formatif selama kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Sedangkan asesmen as learning sifatnya juga sama, formatif, yaitu selama pembelajaran itu berlangsung. Tetapi pada asesmen as learning ini lebih melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya dengan melakukan self-assessment, penilaian diri sendiri, atau bisa melakukan peer assessment atau penilaian rekan sejawatnya. Dan yang ketiga adalah assessment of learning, yaitu penilaian yang kita lakukan setelah pembelajaran itu selesai, atau disebut dengan istilah sumatif. Nah, misalnya setelah selesai mengajarkan pembelajaran tema, subtema, dan mapel pada satu kegiatan pembelajaran, kita memberikan mereka sebuah penilaian. Bisa kita sebut sumatif, atau nanti kalau saya biasanya mengadakan penilaian setelah selesai satu subtema yang saya sebut sebagai penilaian evaluasi subtema. Nah, itu menjadi penilaian of learning ya, dari penilaian sumatif. Nah, jadi penilaian itu merupakan bagian penting dari proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jangan lupa ketika kita membuat penilaian, kita juga harus memikirkan bagaimana kebutuhan belajar siswa tersebut, sehingga kita bisa membuat penilaian yang tepat. Jika kita kaitkan pada modul sebelumnya, di modul 1.4, kita telah mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu ada salah satu kebutuhannya kebebasan. Jadi kita perlu mempertimbangkan kebebasan siswa dalam mengikuti penilaian yang kita buat berdasarkan pemetaan kebutuhan siswa yang sudah kita lakukan, baik dari kesiapan, minat, maupun profil mereka. Baik Bapak Guru Ibu hebat, setelah kita membahas dari awal video sampai saat ini tentang pembelajaran berdiferensiasi, mari kita simpulkan kembali apa yang sudah kita bahas hari ini. Nah, yang pertama kita membahas tentang apa itu pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi merupakan sebuah keputusan masuk akal atau common sense yang diambil oleh seorang guru dalam mempersiapkan pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid untuk memenuhi kebutuhan belajar individunya. Nah, kebutuhan belajar yang dimaksud di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang kesiapan belajar siswa atau readiness, dimana tadi kita membahas tentang ada 6 tombol equalizer yang harus diperhatikan guru dalam mempetakan atau membuat pemetaan terhadap siswanya. Apakah siswanya berada pada tingkat konkret atau abstrak, apakah pada mandiri atau masih ketergantungan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan belajar dilihat dari minat siswa. Bagaimana kita memprofilkan siswa dari minatnya, apakah dia suka seni, apakah dia termasuk yang suka literasi, apakah yang suka terhadap sains, matematika, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan belajarnya dilihat dari profil belajar siswa. Salah satu profil belajar yang bisa kita gunakan adalah bagaimana
memetakan gaya belajar siswa tersebut. Apakah termasuk siswa yang memiliki gaya belajar auditori, visual, kinestetik, atau penggabungannya. Atau mungkin profil belajar dilihat dari lingkungan. Bagaimana kita menerapkan lingkungan yang, apakah lingkungan yang tenang, apakah lingkungan yang ramai sambil mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tadi kita juga membahas bagaimana kita bisa memetakan dan mengetahui kebutuhan belajar siswa tersebut yang mencakup kesiapan, minat, dan profil. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya tadi dengan mengamati atau mengobservasi siswa, kita berbicara dengan orang tua siswa, kita berbicara atau berdiskusi dengan rekan sejawat atau rekan guru yang pernah mengajar siswa, melakukan penilaian, pre-assessment. Kita bisa melakukan penilaian diagnostik, kita bisa juga melakukan analisis terhadap hasil belajar siswa dari raport yang mereka miliki, baik penilaian sikap, sosial, spiritual, kemudian dari keterampilan maupun pengetahuannya. Nah, kemudian yang penting dalam penerapannya, actionnya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, kita mengetahui strategi pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita bahas tadi, ada 3 strategi yang bisa kita terapkan: proses, konten, dan produk. Semua itu bisa kita terapkan sekaligus maupun bertahap, ataupun hanya satu persatu kita terapkan atau kita gabungkan ketiganya. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau dalam sebuah pembelajaran kita mampu menerapkan ketiganya. Tapi ingat, itu kembali pada tujuan pembelajaran yang kita terapkan, indikator dan tujuannya seperti apa. Ya, Bapak Ibu guru hebat, demikianlah video kita kali ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga kita semuanya mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini demi meningkatkan potensi yang dimiliki siswa. Setiap siswa memiliki minat, bakat, potensinya masing-masing. Sebagai seorang guru, sudah tugas kita menuntun dan membimbing mereka. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, demikian video kita hari ini. Mari terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya tutup kegiatan video ini dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Sampai jumpa.